Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibir Rahman wa Fatihil Jinan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para alim ulama, para pemuka-pemuka agama, para asatidah, yang terhormat segenap tokoh-tokoh masyarakat, segenap para panitia penyelenggara yang ulun muliakan, hadirin hadirat sekalian yang sangat ulun banggakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Perkumpulan siang hari ini menjadi penyebab Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah mempercepat qabulnya hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di dalam kesempatan yang mulia ini kita berkumpul untuk merayakan maulidnya Nabi. Kita tahu sabarataan bahwa Nabi kita dilahirkan pada hari Senin ketika Fajar Shadiq 12 Rabiul Awal tahun gajah. Karena bahari itu masa lalu sebelum adanya kalender Hijriyah, orang Islam itu tidak memiliki penanggalan sendiri. Jadi orang-orang Islam ini memiliki, kalau ada kejadian apa yang paling viral saat itu yang dijadikan patokan untuk tahun tersebut. Kelahiran Nabi kita Muhammad bertepatan dengan kejadian pasukan Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Kejadiannya 50 hari sebelum lahirnya Nabi. Jadi kalau Nabi lahir bulan Maulud, berarti kejadian penyerangan kepada Ka'bah itu terjadi bulan Suro. Bujurlah orang Jawa, bulan Suro. Muharram, bulan Asyura. Di bulan Muharram itu penyerangan Ka'bah oleh tentara Abraha. Karena peristiwa ini yang paling viral saat itu, maka ketika Nabi Muhammad lahir, tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan dengan tahun gajah. Tapi kalau angka kelahiran baginda Nabi menurut penanggalan Masehi, yaitu tanggal 22 April 571 Masehi. 22 April 571 Masehi. Nah, di sini Bapak Ibu, ujar Mbah Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair almarhum, ujar Kiai Maimun Zubair, orang nang lahir di bulan April itu sama dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maka di antara sifat orang nang lahir di bulan April cenderung lebih kepada lemah lembut dan penyayang. Jadi bergembiralah nang lahir di bulan April. Ada yang lahir bulan April? Ada? Ada, Bu? Ulun buai lahir tanggal 23 April 1992. 23 April 92.
Jadi umur ulun wayah ini hanya 32, belum 40 lagi. Kawah aja atau mana nambahi lagi tah. Jadi orang yang lahir bulan April itu sifatnya penyayang, lemah lembut. Biasanya toh ada penyarikan karena lebih cenderung kepada sifatnya Nabi Muhammad. Jadi bergembiralah nang ditakdirkan lahir di bulan April. Ketika kita berkumpul merayakan maulidnya Nabi, tentunya yang diceritakan ini adalah sejarahnya Nabi. Yang kita ceritakan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Semua hal yang berkaitan dengan Nabi itu yang kita ceritakan. Termasuk diantaranya papadah Nabi. Papadah, ngertilah papadah. Nasihat. Nasihat Nabi atau sejarah hidup Nabi atau entah apapun yang penting berkaitan dengan Nabi. Itu yang paling utama dibahas. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini ulun ingin menyampaikan satu sabda Nabi yang kiranya ini cukup menjadi acuan kita untuk hidup. Ujar baginda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian, hatta kecuali yakuna hawahu adalah hawa nafsunya taba'an mengikut lima ji'tu bih, bagi apa-apa yang aku bawa kepada dia. Nabi itu kan datang membawa syariat. Nabi datang membawa ajaran. Nabi datang membawa syariat, ajaran agama. Yang mana syariat Nabi Muhammad ini menyempurnakan semua syariat yang telah lalu. Zaman sebelum Nabi Muhammad ada kan ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada nabi-nabi yang lain. Semua syariat itu benar, agama samawi, benar semuanya. Tapi Nabi Muhammad datang membawa syariat yang menyempurnakan syariat terdahulu. Dan ketika Nabi Muhammad datang, maka semua syariat yang terdahulu tidak berlaku lagi. Jadi ketika Nabi Muhammad datang, siapapun ibarat ada seorang nabi yang masih hidup setelah Nabi Muhammad, maka ia wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kira-kira adalah nabi yang hidup setelah Nabi Muhammad wafat? Ada? Nabi yang masih hidup? Pertanyaan ulun. Pertanyaan ulun, nabi yang masih hidup bukan yang hanyar jadi nabi, bukan. Mau hanyar jadi nabi kan banyak kayak di Indonesia nih malam. Yalah banyak ada nang mantan pelatih petinju ke bulu tangkis kah, nang musodik kah, itu ngaku jadi nabi semalam. Indonesia ini kan rame. Ujar almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Indonesia ini pasar bagus, apapun dijual laku, apa aja dijual laku. Sudah jelas-jelas dalam syariat Islam, Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman. Bilanya ada nang mengaku jadi nabi, wajib kada percaya. Wajib tidak percaya. Ternyata ada nang aku jadi nabi, ada nama umpati. Berarti laku kan pasarannya nih. Bahkan kita Indonesia pernah memiliki malaikat Jibril. Yalah, jujur kada? Pernah Jibril ada di Indonesia. Ngarannya Lia Eden. Lia Eden, bisi anak murid toh. Lia Eden alhamdulillah ditangkap polisi karena sudah menistakan kepada ajaran agama. Dihukum 2 tahun di penjara. Itulah salutnya kita dengan kepolisian kita. Kada hanya teroris dan perampok serta penjahat yang ditangkap, Jibril tangkap buhannya. Nama Jibrilnya Jibril palsu. Lia Eden.
Pertanyaan ulun tadi, adakah nabi yang masih hidup setelah Nabi Muhammad wafat? Ada? Ada. Bujuran, ada? Ada? Yang masih hidup? Ada, Pak. Ada, Bu. Bertiga. Nabi dan Rasul itu jumlahnya 124.000. Yang terpilih jadi Rasul 313 orang. Di antara mereka semua itu nang paling harap, nang wajib kita ketahui namanya 25. Nang paling hebat dari 25 Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi Muhammad wafat, masih ada Nabi na umurnya panjang sampai hari ini kada mati. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menulis di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah ada 3 orang Nabi yang masih hidup sampai saat ini. 1, Nabi Ilyas. Nabi Ilyas masih hidup dan beliau lebih banyak diam di dalam hutan. Nabi Ilyas. 2, Nabi Khidir alaihissalam. Nah, Nabi Khidir ini pian kontroversi. Ada ulama yang madahkan itu nabi, ada ulama yang madahkan itu wali. Tapi jar ulama yang memadahkan nabi, nang ulama nang memadahkan wali itu ditengkar oleh ulama nang memadahkan Nabi Khidir itu nabi. Ujar ulama, amun Nabi Khidir itu wali, kada mungkin wali melajari Nabi Musa. Kan dialog dalam surah Kahfi itu dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Sampai-sampai di situ Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Mana mungkin seorang nabi berguru lawan wali? Kada mungkin. Berarti jar ulama Nabi Khidir tuh nabi juga posisinya. Jangan bakalahilah masalah nang ini nek. Nabi kawali kasidin nang jelas sidin harat. Itu dosa bakalahilah. Nya ulama tuh Bapak Ibu biasa berbeda pendapat. Ulama fulan membolehkan, ulama nang saikong kada. Biasa nang kayak itu. Dada orang bakal lahian. Rumusnya kayak ini aja ulun mamadahi pian. Apabila pian melihat ulin sama pada ulin bahangkop, galam jangan umpat. Kita nih galam ngarannya. Galam apa? Galam umpat. Orang ulin sama pada ulin, sama pada kuat, seorang galam, jangan lupa campur galam, berenai aja. Berenai. Belajar kita tuh jangan banyak pandir, ini zaman lebih banyak kita berdiam. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut warridha bil qut ila antamud. Ini zaman banyak kita berdiam. Terlalu banyak pandir bisa salah. Banyak kita berdiam ya. Amun kita kada ahlinya jangan umpat komen. Kalau pian melihat ulama-ulama berbeda pendapat, itu ilmunya mereka memiliki sendiri. Kita nang bungol jangan berpandir. Diam aja. Mun kita nang bungol umpat berpandir, ketahuan pada bungol benar. Diam aja. Kalau kita kada mengerti masalah pemerintahan, jangan umpat campur. Berenai, berdiam. Baku ciak kita nang di bawah nek kada jua orang mendangari. Kita kada mengerti, jangan umpat bepandir. Kalau ko baawaw kantot, ngerti lah baawaw kantot, masuk penjara ngarannya kantot beho. Dalam sel, gara-gara menghujat pemerintah. Makanya hati-hati. Berdiam aja berdiam. Luzu hadza zamanus sukut, zaman banyak berdiam. Waluzumul buyut, banyak diam di rumah. Maksudnya bergaul jangan terlalu banyak. Diam guru wae ulun di rumah. Tapi HP 24 jam di tangan. Itu harat pada kawan gitu. Biar kada bakawan tapi HP itu sampai ke Amerika, sampai ke Arab Saudi, apalagi bisi grup ibu-ibu rempong. Habis sam. Isi nang grup aja 555 orangnya. Orang hari-hari digibah di situ. Nyambati orangnya ibu-ibu rempong. Orang aja disambati. Luzumul buyut, banyak berdiam di rumah. Warridha bil qut, coba menerima apa yang ada. Yang ada disyukuri, yang belum ada jangan dicari.
syukuri apa yang ada. Apa makanan ada itu yang dimakan. Aduh sahin bacari macam-macam. Ini kada bacari anu bayi orang menyurungi lauk nang ini. Ada ka iwak aja batis 1000. Iwak batis 1000 adalah. Adalah, Bo. Nampian mahir bemasak tuh asuah lah tatamu iwak batis 1000. Ha? Ada mandai. Mandai tiwadak tuh iwak. Iwak batis 1000 ngarannya mandai tiwadak. Kada paham bibinian nek. Coba sebutkan 5 macam buah dalam 1 detik. Siapa kawan? 5 macam buah, 5 tapi sedetik je waktunya. Pancok. Pancok tuh 5 macam buah. Semangka ada biasanya, melon ada, nanas ada, pisang ada. Papaya ada. Nah nyambatakan 5 buting kada cukup sedetik sambat pancok tak buat beritaan. Buhan piannya ada sampai mikirakan. Allah. Tuh bata tangguhan, jauh orang Banjar buai bata tangguhan. Artinya main tebak-tebakan eta. Masalah makanan orang Jawa ini sakti jo, Bang. Bisa makan beton orang Jawa. Orang Jawa makanannya beton. Jadi jero orang Palembang kami kada kalah wan orang Jawa. Kami saban pagi sarapannya kapal selam. Karena orang Palembang makannya pempek. Pempek nang gonol tuh ngarannya kapal selam. Jadi jero ulun jangan bangga bubuhan pian. Orang Palembang bapandir hadapan ulun nih. Jaro orang Jawa kami makan beton guru aja. Jaro orang Palembang kami makan kapal selam. Pian jangan bangga jolon. Kami di Banjar kan harat pemakan. Ulun nih hari-hari makan nasi samin. Makan sayur pako sanggup jolon. Iwak parang, undang batu. Dimakan aja tak. Bahkan kami di Banjar tuh jar kami bisi masakan namanya masak bom. Kami makan aja. Ya lah, Bo, nyaman kada? Masak bom tuh nyaman kada? Nyaman lo, kayak sambal sate-sate gitu nah. Ingo hangit-hangit. Sudah nang pina masak sambalnya buat diharang. Tutup aja lagi, pow aja kayak itu. Lalu dengarannya masak bom. Apa? Allah Ta'ala tuh maha kuasa. Bom dimakan oleh orang Banjar. Ada kegampangan. Tapi masak bom aja, Bang. Bom penang bujuran kedua nih juga. Ini ada orang Madura sini. Orang Madura ada. Brema. Di Situbondo itu kan ada kiai besar di Situbondo. Namanya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Punya anak sekarang karismanya luar biasa lah, Kiai Khalil. Kiai Khalil, Masya Allah. Kiai Khalil, anak Sidin, Abah Sidin, Kiai As'ad. Kiai As'ad ini kan hidup zaman penjajahan, Bapak Ibu. Beliau ini yang memotorisasi santri bergerak untuk melawan penjajah. Akhirnya penjajah marah, sarik. Pokoknya Kiai As'ad harus kita matinya. Supaya jangan ada lagi yang menghalang pergerakan kita. Siap, komandan. Akhirnya para penjajah ini menerbangkan pesawat tempur untuk membom pesantrennya Kiai As'ad Syamsul Arifin di Situbondo. Nah, di sini karomat Sidin. Sekalinya pesawat terbang menggugurkan bom. Jadi santri ini melihat Kiai, bom Kiai, jadi baku ciak kayak itu, bom Kiai, enggak ada cong, Jusiden, enggak ada bom, semangka cong, Kiai As'ad, bomnya gugur dari atas gugur ke tanah berubah jadi semangka, dimakan oleh santrinya Kiai As'ad. Bingung penjajah, kenapa kada meledak nih nek? Di bomnya pulang. Kiai, bom lagi, semangka cong, Jusiden.
Sampai ke tanah jadi semangka pulang. Nah tuh nang bujur-bujur sakti bom dimakan. Amun nangka kaya kita di Banjar toh ya masak bom sambetannya bener Dewan nih makan bom bujuran. Mina meledak bener dalam parot. Belum mati lagi jurang masuk neraka dulu. Bom meledak di parut. Allah. Kembali ke hadis Nabi nih. Jadi Nabi ini memberikan papadah lawan kita, nasihat lawan kita. Tidak sempurna iman seseorang kecuali hawa nafsunya itu mau tunduk mengikuti syariat atau aturan yang aku bawa. Kalau mau mengikut Nabi Muhammad berarti imannya baru sempurna. Kalau enggak mau ngikut berarti enggak sempurna. Dalam hal ini Bapak Ibu kita semuanya diatur oleh Nabi Muhammad. Kita semuanya diatur oleh Nabi Muhammad. Nah termasuk pertanyaan Sidin tadi. Itu sudah ada aturannya. Kalau misalnya ada orang bertiga. Ahmad Adul Udin. Ahmad Adul Udin mengadakan satu perlombaan. Tapi kemudian Ahmad Adul Udin ini memasukkan duit 100.000 seorang. Jadinya 300.000. Siapa nang manangnya lomba itu nang dapatnya duit. Itu ngarannya judi. Ahmad Adul Udin sama 100.000 seorang. Itu namanya judi. Tuh kaidahnya nang kayak itu. Tapi kalau ada orang keempat, Ahmad Adul Udin Yanor. Ahmad Adul Udin bayar 100.000, Yanor jadi panitia. Yanor jadi panitia. Panitia tidak diuntungkan. Cuma panitia hanya sekedar mengaturkan tata cara perlombaan itu dan ini. Akhirnya si panitia ini tadi mengikuti duit tersebut. Siapa ajar panitia bila berhasil nangka ini akan dapat hadiah sekian. Nah, karena ada orang nangka 4 ini, maka itu tidak dinamakan judi. Tidak. Amun nomor 3 tadi itu judi ini toh bersamaan ininya. Siapa nama nang aja berarti itu dapatnya judi. Ini ada orang keempat jadi panitia, kada apa-apa. Apalagi mun sawat panitia haja. Nah ampun anuan, pengumuman. Malam ini siapa tolak maulid dapat door fresh. Boleh bener. Kada nang dirugikan, kada nang diuntungkan. Karena nang hendak maulah pemberian ya dari panitia. Nang datang nih silahkan bila dapat kupon ambil aja situ. Oh dapat tipe, alhamdulillah. Kada dapat tipe, nukarlah. Sekira-kira artinya tuh tipe juga nukar ada jadi masalah lah kayak itu. Jadi nang dihindari itu yang mirip dengan perjudian. Nah itu tak, nah mirip dengan perjudian itu nang kada boleh. Semuanya sudah diatur oleh Nabi Muhammad. Dalam kehidupan kita semuanya diatur. Kita ini kan bisi hawa nafsu loh. Manusia itu ada nafsu, ada hawa nafsu. Ada keinginan. Kadang kita ingin makan, kadang ingin tidur, kadang ingin kawin dan lain-lain. Ada keinginan. Boleh keinginan itu diperturutkan selama tidak melanggar aturan Nabi Muhammad. Tapi itu pun ada aturan. Makan, boleh kada makan? Boleh, tapi ada aturan. Makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu aturan Nabi loh itu. Ada kita kan kada, biar kada lapar tetap makan, kada mau berhenti kecuali kenyang banget. Itu kita lah balain lawan Nabi Muhammad. Makan turuti kayak apa Nabi Muhammad makan. Nabi Muhammad tuh makan 3 jari Bapak Ibu. Nabi makan 3 jari. Jadi memegang anggur misalnya Nabi 3 jari. Baru dimasukkan. 3 jari. Kalau makan dengan 2 jari itu makannya setan. Setan itu makan 2 jari. Jadi bila memegang makanan 2 jari itu makanannya setan, cara makannya setan.
Lah kita orang Indonesia kada 2 jari, kada 3 jari, 5 jari. Karena yang kita makan nasi 3 jari kada bolehan. Sawat 3 jari maano nasi. Halus bener, mungkin ini cap. Oh, nahap sedikit lakas kanyang. Itu pun beadab nang bujur 5 jari cuma dikit aja lah. Kada nang kayak itu tah. Ada aturan, semuanya ada aturan dari Nabi Muhammad. Minum ada aturan. Hendak guring ada aturan. Apa bahasa Jawanya? Turu. Bujur lah ulun nih ilat pineluput nyambet. Turu tuh pakai o pecah o bulat. Turu gitu. Turu. Pakai u pecah. Turu. Ada aturan, hendak guring, hendak tidur, hendak turu ada aturan. Kada kawabang asal-asal guring kena guring artinya bati harap, itu lain guring Rasulullah. Ngerti bati harap? Tengkurap. Tidur tengkurap itu tidurnya setan. Nabi Muhammad tidak bisa tidur tengkurap. Nabi Muhammad tidurnya miring ke kanan, layaknya jenazah di dalam liang lahat. Atau setidaknya tidur dengan bertelantang. Telantang seperti mayat masih di rumah. Kayak itu orang tidur ada aturan. Dan tidur ketika kita sendirian hendaknya tidur dalam keadaan memperhatikan aurat kita. Tidur sendirian dan di tempat orang banyak, maksudnya di tempat orang banyak. Kita tuh memang berabah di ruangan kayak ini misalnya sorangan. Tapi kan ini ruangan orang umum misalnya lewat-lewat. Itu perhatikan aurat kita. Jangan sampai guring kada belepisan. Kada ada basalawar dalam. Bahaya itu. Bahaya. Jangan sampai. Nah lain Bu Aimun guring di rumah lawan laki. Lawan laki guring di rumah itu pian harus guring dalam keadaan yang sangat-sangat apa kayak itu nah. Lawan laki. Karena nih di hadapan laki, ibu-ibu yang solehah itu yang sudah punya suami di luar rumah dia tampil layaknya wanita hadramaut, tapi di atas ranjang bersama suaminya dia tampil layaknya wanita Hollywood. Itu wanita solehah toh. Amun di luar tertutup rapat, auratnya tidak pernah dilihat oleh laki-laki lain. Tapi di atas ranjang inya memanjakan kepada suaminya. Nah ini wanita yang benar. Ini wanita yang solehah. Kalau tapaling, tabalik, di luar muka aurat terus, di ranjang bakarudung. Nah itu wanita salahah ngarannya. Kada pintar kayak itu. Ya, kada pintar tuh ya bungol. Di luar belahai kada bakarudung, sekali di kamar bakarudung mungol bener. Hadapan laki bakarudung. Pian boy lawan laki itu guring harus bisa tok maulah laki sekira nyaman. Karena ini aturan Nabi juga boy. Pian harus mau umpatin itu berarti aturan Nabi juga nang kayak itu. Bila hendak guring lawan laki itu dimanjakan matanya laki. Apa kesukaan laki pian? Oh, laki pian ketujuh baju haram. Baju haram dipakai nang beluang-luang tuh nah. Di sininya sudahnya talinya halus banget. Nah di sininya beluang-luang pulang. Kada usah besar salawar dalaman. Kayak itu orang hadapan laki. Jadi laki itu himong pian. Nah itu. Jadi laki himong guring. Beparfum buai harum-harum diranjang to kayak itu. Apa parfum ketujuan laki pian menukar itu. Hendak guring tuh bebarasih muha besabun, tangan batis bebarasih tupang kayak itu orang katiyak direksonai diharum-harumi awak to kayak itu, gigi disikat, gula batu menukar itu sambil mengucup-ngucup kis kah hendak guring itu kayak itu orang. Itu ilmu keromantisan itu nang malajari kita romantis kan dari agama juga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena berapa banyak orang kada harmonis
akhirnya si pasangan itu mencari kenyamanan di luar rumah. Itu yang tidak kita inginkan. Maka di akhir zaman ini Bapak Ibu, zina itu tersebar di mana-mana. Orang kada sopan lagi berzina. Dan perselingkuhan itu nampak di depan mata sekarang. Nampak. Sampai diulahnya film di bioskop Ipar Adalah Maut. Itu tuh gara-gara kada bisa menjaga diri. Kada bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga itu harmonis, kada pacangpang nang kakak itu tak. Biniannya solehah, kada mau pang orang selingkuh. Pasti menjaga artinya menjaga harga dirinya. Nah, cuma lalakiannya ada amalan sakira-kira bini kada selingkuh, sakira-kira bini kada naksir dengan laki-laki lain. Apa amalannya? Amalannya ambil rambut bini kita. Entah kita tatak rambutnya atau kita ambil rambut yang rontok. Embah kita ambil rambut bini kita itu tadi, kita sirau. Ngerti disirau? Dibakar. Rambutnya dibakar pakai pancis. Sampai jadi jadi abu. Nah, abunya ini dikasayakan di kepala ampun kita. Kepala ini. Kepala si utuh longor kah? Pusutakan abunya itu di kepalanya. Nah, pusutakan. Mbah Tontong dipusutakan bawa berhubungan badan waninya. Jadi pian menyelukut menyirau itu tadi hendak berhubungan badan. Benam rambut bini pian tadi, rambut bini pian lah, jangan bini orang. Rambut bini kita juga. Nah, kita benam dah jadi habuk pusutakan di kepalanya. Nah, bawa bejima. Bawa berhubungan badan wan bini kita. Maka bila bini kita digawi macam itu, insya Allah pandangannya ditutup Allah, hatinya ditutup Allah, tidak akan pernah naksir dengan laki-laki lain. Itu cara menjaga bini kita supaya kada selingkuh. Paham lah lagi ya? Kenapa Bu? Kalau laki-lakinya Bang? Kalau laki-lakinya pangjar supaya kada selingkuh. Nah, sampai hari ini ulun kada tetamu tetambanya. Tasarah kowe mikrofon di tanganku. Sampai hari ini aku kada tetamu tetambanya belum. Ubatnya kada ada. Jadi Bu Emon melihat laki itu pindah hendak babini, bininya kan meranai. Akor aja lah. Oh, akor lah oh. Oh, mak kada, apa kada? Belajar Bu belajar. Di sorga kena pian bemadu, laki pian banyak bisi bini di sorga kita. Han supaya jangan takajud, wah ini belajar. Bujuran lah. Kena laki pian mau masuk sorga banyak bener bisi bidadari. Apalagi kaum masjid neh. Marbot masjid banyak benar bisi bini karena tiap hari memilih tahi cacak di masjid. Kan tahi cacak itu satu tahi cacak pahalanya satu orang bidadari. Ayo pian marbot masjid nih sehari saraup tahi cacak, segenggam tahi cacak, banyak benar dapat bidadari. Kan bini marbot jangan cemburu lah. Itu tahi cacak kok. Jadi ada yang murid nambah takut guru jamun tahi ayam pang di masjid kayak apa pahalanya. Jadi jar gurunya muntahi ayam buntongnya ada di masjid, bidadarinya lamak mongkal. Lamak mongkal, bidadarinya ada kegempangan. Lamak mongkal. Nyaman kalau lah lamak mongkal tuh lah. Nyaman lah. Tahu amleh. Ujar pantun bahari nyamannya makan tiwadak jar limbahnya talah buang kalijak. Dasar nyaman juga jar babini lamak. Sambungannya apa? Bila dikujak kada bagarak. Ujar orang bahari ya. Ini live streaming gak kada lah.
Live kah? Live. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bukannya ini kada padah kada live tadi. Orang bapak padah. Aku mah kata sambat-sambat sudah. Kena di sensor ya sambil lah. Jangan ditatak, aku kada rela bila ditatak. Aku cari itu pang di akhirat kena orangnya. Allah. Ada lagi nambah takon, guru aja muntahi sapi pang di masjid kayak apa pahalanya jar? Tahi sapi di masjid kayak apa pahalanya? Jadi jar gurunya, kalau ada tahi sapi di masjid itu berarti orang kampung bungol sakampungan. Ya iyalah bungol sawat sapi naik ke masjid kayak apa kisahnya? Masuk akal aja bang. Bungol bener Presiden. Nah itu lalakiannya, jadi supaya bini kada selingkuh tuh nangka itu tah. Nah jadi itu sudah ada aturan kita ini hidup. Semuanya diatur oleh Nabi kita Muhammad. Boleh kita melaksanakan adat selama adat tidak bertentangan dengan syariat. Silahkan. Jawa punya adat banyak, Banjar punya adat banyak, Kutai punya adat banyak. Masing-masing memiliki adat tersendiri, dan ini kekayaan kebudayaan kita Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap sama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Alhamdulillah, apalagi ibu kota kita sudah pindah ke sini. IKN, parak bener. Jadi bila orang betakon Pak Ai, Bu Ewan Ulun, Guru Yanor aja mana cara mah ke ibu kota aja lan. Wish jar kerennya wah ini. Iya dong jurang. Kita bukan ustadz kampung lagi, kita ustadz ibu kota. Bicara mah ke ibu kota, kada kegembangan lo ini. Parak ibu kota Nusantara, pada kegembangan. Hari ini nah presiden datang lah. Malam ini pacang pembukaan MTQ itu. Nah alhamdulillah. Ya jaka jauhan ibu kota, kada kawa dipadahkan ustadz ibu kota. Tapi karena parak wan ibu kota, akhirnya jadi ustadz ibu kota. Nah, jadi bila ada artis kampungan wadah kita nih, ampih da artis kampungan, artis ibu kota. Naik pamor. Silahkan melaksanakan adat selama adat tidak bertentangan dengan syariat. Bisa dipaham? Contoh. Biasanya bila orang hendak pengantenan, tuh pengantin mandi apa kada? Biasanya ada kalau adat memandikan pengantin. Jawa ada, Banjar ada mandi pengantin. Apakah boleh memandai pengantin? Bolehlah. Mandi bolehlah. Boleh, mandi apa aja boleh. Boleh, siapa yang melarang mandi? Tapi yang dilarang, tolong aurat jangan dipertontonkan. Yang salah itu pengantinnya betapih dada kelihatan gunung kambar ngene nah. Maka disorot pulang pakai kamera, live streaming pulang di TikTok. Ya Allah, aurat pengantin ditonton oleh jutaan mata. Ya Allah, kasihan. Yang salah tuh yang mana? Buka auratnya yang salah. Mandinya salah lah. Kada. Mandi silahkan mandi, tapi membuka auratnya yang salah. Bisa dipaham? Silahkan mengerjakan adat, tapi jangan bertentangan dengan syariat. Kalau kami di Banjar tuh Pak bila imbah tuntung mandi, pengantin tuh biasanya tapih pengantin mandi itu kami nyambat tilasan. Tilasan mandi jar. Napa buhan pian nyambat napa tak? Apa? Sama talasan. Talasan mandi itu bilanya sudah tuntung mandi pengantin, ditimbai ke atas seng, atap, ditimbai. Itu kan adat. Kenapa guru aja maka ditimbai gitu? Kada tahu juga. Tapi mun ulun menyimpulkan, jer ulun orang bahari belum ada besi dadayan. Makanya ditimbai ke atas supaya lakas karing. Itu nah, masuk akal aja bang. Karena tuntung pian besalin pengantin tadi lah masuk kena ke kamar, masuk ke ruang tamu. Ada nan tukang tata riasnya nih. Marias pengantin itu ada cara min diandaki lilin.
Ini cermin misalnya diandaki lilin di mukanya, nah zaman cara mini pengantin. Khairum min bandan he. Hah? Itu kada menyembah api lah guru jar. Kada jurang. Itu kada menyembah api karena orang bahar itu kada ada listrik. Listrik belum masuk, mau kada mau bercermin diandaki lilin supaya melihat dengan wajah. Itu bener aduh dopang artinya bohjo memutar lilin di muha kayak itu syirik. Nah itu terlalu pintar minta. Amon bebaya sedikit dihukumi syirik, sedikit dihukumi syirik. Jangan itu terlalu dangkal dalam berpikir namanya. Lihat biasanya adat-adat kejawen, orang-orang yang kejawen itu kemana-mana bawa keris. Bawa keris. Karena menurut mereka kalau tidak membawa keris rasanya tidak nyaman. Oh ternyata dihukumi orang, oh bawa keris hukumnya syirik. Waduh, itu terlalu dangkal pemikiran ngarannya. Orang wayah ini memang kada bawa lagi keris, tapi kemana-mana bawa HP, bawa ATM. Kalau kada bawa HP, rasa kiamat. Apalagi HP-nya kada berkunci, aduh, rasa kiamat tak tinggal di rumah. Nyata dicek oleh bini udah sampai habis. Orang kita kemana-mana kalau kada bawa HP kada nyaman. Demikian pula orang bahari bila kada bawa keris kemana-mana kada nyaman. Sama layaknya orang-orang Dayak, orang-orang pedalaman bila kada membawa mandau kada nyaman. Itu toh karena merasa terbiasa, itu nah. Rasa terbiasa. Jadi silahkan melakukan adat, yang penting jangan melanggar syariat. Bisa dipaham? Kalau adat bertentangan dengan syariat jangan digawi. Berarti itu melanggar aturan Nabi Muhammad. Ampun maaf, silahkan pengantenan, walimatul urus, siapa nang menyuruh? Nabi Muhammad. Setelah kita nikah disunatkan walimatul urus, ada pengantenan. Tapi pengantenan yang seperti apa? Pengantenan yang mengadopsi cara Nabi Muhammad. Gimana caranya? Oh, pengantenannya jangan berbaur laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Artinya diberi penghalat. Oh, di sini tamu wanita, nih tamu pria, kan kayak itu. Jangan dicampur jadi satu, pria dan wanita. Bagarumuk di orang Banjar. Bagarumuk itu menjadi satu kayak gado-gado. Nah, jangan kayak itu. Imbah itu pulang jangan mengundang-undang nang itu biduan-biduan yang merangsang. Ini ya Allah, pengantinan diundang biduan nang merangsang. Aduh hai. Bapak Ibu sekalian yang dengar suaranya aja lalakian nang anu error sudah utak. Ya Allah, jalalakian mun suaranya nang kayak ini kayak apang diranjang. Error utak lalakian. Jangan. Apalagi kena aja bernyanyi lagunya lanji-lanji ha pulang. Contoh lagu lanji itu Cinta Satu Malam. Itu lagu lanji nih tak. Tahu lah lanji porno. Cinta Satu Malam tuh kada baik itu. Lagu kada baik. Alhamdulillah ada lagi pang dinyanyiakan orang lah. Ada lagi nampi nabubungulan wah ini lagu. Lagu nang aku hamil duluan sudah 3 bulan gara-gara pacaran bah. Itu lagu kada baik. Jangan bernyanyi nang lagu nang kakak itu toh. Amun hendak bernyanyi juga toh gasan menghibur diri sesekali, kada juga pang tiap saat. Sesekali kan kita perlu hiburan, tapi lagu-lagu yang manfaat, lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad. Konsolawatan banyak. Ibarat pun harus juga memutar lagu yang kayak dangdut, tapi isinya yang manfaat dong. Yang manfaat. Kayak lagu Arabik misalnya. Itu manfaat. Jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyumnya menawan, rambutnya terhurai hitam dan bergelombang. Dialah milikku, tempat berkasih sayang milikku seorang. Kan bagus toh.
bibirnya habang, rambut terhurai panjang. Itu Nabi Muhammad nanti kisahkan. Nabi Muhammad toh nanti kisahkan. Bagaimanakah aku tak merasa bangga, orangnya ramah tamah berbudi bahasa. Nabi Muhammad toh semuanya ke Nabi Muhammad arahnya. Tiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh beruntung aku bahagia. Jangan. Itu arahnya ke Nabi Muhammad loh lagu itu. Arahnya ke Nabi Muhammad. Itu lagu-lagu zaman jadul. Arapik itu salawarnya masih nih burjo, melarak ke bawah. Ya lah lagu Arapik tak. Arahnya ke Nabi Muhammad Bapak Ibu. Lagu-lagu nang kakak itu bagus benar. Jadi pas kita mendengar lagu itu kita resapi, Nabi Muhammad ini yang dikisahkan. Nabi Muhammad ini yang disanjung di dalam lagu. Walaupun dibentuknya di dalam lagu, tapi cerita-cerita Nabi Muhammad. Ilpi Sukaisih itu adalah bisi lagu. Sebuah nama tertulis di hatiku, dalam membekas tak mudah terhapuskan. Indah namanya, hai seindah orangnya. Bila ku sebut, hai terbayang wajahnya. Karena dia aku bisa tertawa, karena dia aku bisa bahagia. Siapa tuh arahnya? Nabi Muhammad nang kawa maulah kita tertawa, Nabi Muhammad nang kawa maulah kita bahagia. Nama beliau menancap, membekas di dalam hati kita. Indah namanya, hai seindah orangnya. Nabi Muhammad kisahnya. Han lagu orang Bahari, lagu Ipi Tamala, bagus bener lah. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu kekasihku. Ayo hendak makan ingat Nabi, hendak tidur ingat Nabi, mau apapun ingat Nabi. Ku menangisku karena rindu lawan Nabi Muhammad. Ku bersedihku karena rindu. Ayo, itu lagu arahnya ke Nabi Muhammad lah itu. Ungkapan-ungkapan perasaan hati seorang pecinta Nabi Muhammad kepada beliau diungkapkan melalui lagu. Itu lagu-lagu zaman Bahari berkualitas. Lagu-lagu Bahari itu. Bibinian nih, mau hendak jadi wanita solehah, turuti lagu Rita Sugiarto. Yalah. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Laki hendak tulak bekerja, ditulakakan. Hati-hati yang itu kalau nyerabah bangun itu kan. Apa aja sambungannya tak? Aku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang, tapi yang kuharap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Han, binian solehah tuh turut Rita Sugiarto tidak minta oleh-oleh. Berarti bilanya bakacak pinggang di muka lawang. Assalamualaikum, salam. Mana setoran hari ini? Nah, tuh kada solehah belum? Turuti Rita Sugiarto, aku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang.
laki itu becari buai di luar mencari rezeki gasan buhan pian. Kalau memang inya banyak pasti dihabarinya pian. Kalau memang rezekinya kadada, tolong pian pengertian. Kami capek bekerja di luar sana. Di luar sana kami punya masalah. Kami berharap ketika pulang ke rumah kami tidak punya masalah. Tapi kalau wanita yang tidak solehah, ya Allah, lakinya di luar sana penuh dengan masalah, balik ke rumah masalahnya tambah banyak. Karena bininya menambahi. Mana setoran jernyam bini, hari ini jenya laki 15.000 aja dapat. Dasar laki kada pintar. Kenapa 15.000? Hari hujan jenya laki berjualan es 15.000 aja bolehan. Ya jenya bini kada pintar, orang pindah ke kampung sebelah, hujan sasamarindaan bungulai aja seden hapok muha. Jangan kayak itu lawan laki lah, bolah bo, dengarlah telinga. Lawan laki itu pak bagus-bagus, pak Asian. Laki dapat rezeki banyak inggi, dapat sedikit kada apa-apa, kayak itu. Nih lawan laki bila banyak duit disayang bila duit ada lagi 7 lapis selawar guring. Sudah nang duit laki banyak ya aja pang besalawar gin kada le goreng. Sudah laki kada berduit 7 lapis salawar nah tuh bibinian kada baik nang kayak itu. Ya lah paham lah bo. Pihan lagi lah. Jam 4 dah nah. Sumbahyangan gitu. Nah jadi hidup kita ini Bapak Ibu semuanya harus mengikuti kepada Nabi Muhammad. Tidak dilarang melaksanakan adat. Tidak dilarang melaksanakan kebudayaan-kebudayaan kita. Tapi ingat satu, syariat jangan dilanggar. Itu aja. Karena apabila kita tidak mengikut dengan Nabi Muhammad, berarti iman kita belum sempurna. Nanjar hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang kecuali mereka mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja gin nanti sampaikan, minta ridho, minta halal, minta maaf lawan pian-pian sabaretaan. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa keberkahan, semuanya yang hadir panjang umur, sehat afiat, qabul hajat. Hidup kita berberkat, anak kita semuanya salihin salihah, kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.